Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita menjalankan kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini, menjalankan puasa dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan amal ibadah, dengan amal ketaatan. Itu semuanya adalah murni fadl minallah, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya para rawuh, manusia itu tidak memiliki kekuatan apapun. La haula wa la quwata illa billah. La haula fi tarkil ma'asi wa la quwata fi fi'li ta'ati illa billah, ay illa bi'aunillahi tabaraka wa ta'ala. Maka kata ulama, kalimat la haula wa la quwata illa billah itu artinya tidak ada kemampuan untuk kita meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk kita berbuat taat illa billah, kecuali dengan bantuan Allah. Yang menggerakkan panjenengan berangkat dari rumah ke masjid ini, sholat subuh berjamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan kekuatan kepada kita walaupun mungkin sudah umur 60, 70, bahkan lebih dari 70 tahun, tapi kuat berpuasa, tidak membatalkan puasanya. Itu kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan semangat kepada kita untuk menghidupkan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah, kata ulama, kalau kita memahami betul makna daripada kalimat la haula wa la quwata illa billah, maka kita tidak akan menjadi orang yang ujub, kita tidak akan menjadi orang yang sombong. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa kekuatan ini bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari diri kita sendiri. Jangan pernah, hadirin, jangan pernah kita menyatakan bahwa saya yang kuat, saya yang mampu. Bukan. Kalau Anda mau bukti, kita bicara fakta ya. Di bulan Ramadan seperti ini, di luar sana banyak orang tidak puasa. Padahal masih muda, tidak sakit, bukan musafir, bukan uzur, tapi nggak puasa. Kenapa? Allah tidak memberi kekuatan kepada dia. Kalau ibu-ibu mungkin ada alasan, kenapa tidak puasa? Oh, saya lagi haid, saya lagi nifas. Atau bagi ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu yang hamil, itu memang ada keringanan dalam syariat, kan begitu. Tapi kalau laki-laki, masa ada laki-laki menyusui, hadirin? Kan tidak mungkin. Masa ada laki-laki yang hamil? Kan tidak mungkin. Tapi faktanya enggak puasa. Ada yang tidak puasa. La haula wa la quwata illa billah. Itu fakta. Jadi sekali lagi, ayo pastikan bahwa kekuatan yang ada pada diri kita sampai detik ini adalah murni fadl minallah. Itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita ujub,
Jangan kemudian kita merasa lebih dari orang lain. Jangan kemudian kita kibir, sombong. Enggak. Semua Allah yang kasih. Jadi ustadz, alim, Allah yang kasih ilmu. Jadi kaya, ya, alhamdulillah rezekinya luas, Allah yang kasih rezeki. Kita gemar bersedekah, kita gemar baca Al-Quran, Allah yang kasih kegemaran itu. Jadi semuanya kembalikan kepada Allah. Allah, Allah. Kita nggak punya apa-apa, kita lemah, ya, kita nggak bisa apa-apa kalau tidak mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah para rawuh, kekuatan yang Allah berikan kepada kita ini akan terus berlanjut sampai akhir bulan Ramadan. Amin. Insya Allah panjenengan tetap semangat berjamaahnya, tetap semangat baca Qur'annya, tetap semangat zikir kepada Allah, tetap semangat sholat berjamaah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dalam satu riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, khamsun yufattirna as-shaim. Ada 5 hal, ada 5 perkara yang menghilangkan pahala puasa. Ya, ini tolong diperhatikan, ada 5 hal, ada 5 perkara yang menghilangkan pahala puasa. Walaupun secara zahir puasanya sah. Secara zahir, secara hukum fikih, ya, sah. Tetapi apabila melakukan 5 hal ini, maka tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya. Maka dalam hadis yang lain beliau bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak tirose Kanjeng Nabi orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja, haus. Begitu maghrib berbuka puasa, ya sudah dapat itu aja, dapat kenyang, arak, habis makan kelegean, wis sudah. Tapi pahala enggak dapat kalau melakukan salah satu dari 5 hal itu. Pertama, al-ghibah, ngerasani orang, menggunjing orang. Al-ghibah, masya Allah. Sekarang ini rasan-rasan ini kok enak gitu ya. Rasan-rasan itu kok kayak enak gitu lah hadirin. Buktinya apa? Orang kalau sudah ngerasani itu berlama-lama. 1 jam enak ngerasani orang, 2 jam nggak masalah. Padahal yang membuat enak kita untuk ngerasani orang itu syaitan, dibumbu-bumbui oleh setan. Ya, mohon maaf, siapapun ya, tidak hanya, kadang-kadang orang bilang ini yang suka apa riba itu perempuan. Enggak, laki-laki juga banyak yang suka riba, yang suka gosip. Ya, itu biasanya ada yang mancing nanti itu. Ya, misalnya nih contoh saja ya, ibu-ibu lagi belanja, terus datang satu ibu-ibu komplek gitu ya. Biasanya awalnya gini hadirin, awalnya gini, ibu-ibu, nggih, gak krungu ah. Nah, ini, nggih, ini awalnya ini awal petaka ini ya. Kalimat apa? Gak krungu ah. Ibu-ibu gak denger ya? Loh, yang satu kan nyaut. Loh, wonten apa sih? Ada apa? Nanti yang ini nyaut lagi. Loh, itu loh, yang janda perapatan itu loh. Terus itu hadirin. Oh, sing anu iku ta, sing anu ngene ta, sing terus itu. Berapa orang yang ikut? Ya Allah. Ya gara-gara kalimat pertama itu loh. Kak krungu ah. Nah itu. Masya Allah. Eman kan? Ibu-ibu puasa, sore belanja, ikut ngerasani, habis pahalanya, habis. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Jadi ada 2 orang ngerasani, ada 2 orang ghibah, perempuan.
sama-sama perempuan. Akhirnya Rasulullah SAW mengirim utusan, kata Nabi, dua perempuan itu suruh muntah, dipaksa muntah. Padahal orang kalau tidak mau muntah kan tidak bisa muntah. Ya apa caranya muntah? Disuruh muntah oleh Rasulullah. Subhanallah, panjenengan tahu, ketika Nabi mengatakan suruh muntah, tiba-tiba keluar dari mulut dua perempuan tadi daging yang busuk. Ini dilihat loh, ini fakta. Bukan abstrak, bukan. Jadi tiba-tiba blek keluar daging yang busuk. Apa itu? Daging saudaranya yang dia rasani tadi. Karena Al-Quran mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Kalau kita ngerasani saudara kita, maka Allah samakan dengan memakan daging bangkai saudara kita. Jadi betul-betul keluar daging busuk itu. Ya. Makanya Rasulullah itu kadang-kadang dia duduk dengan sahabat, tiba-tiba tercium bau busuk itu. Lalu Rasulullah tanya, sahabat, kamu tahu nggak ini bau apa ini? Bau apa ini? Nggak tahu ya Rasulullah. Ini bau busuknya mulut orang yang ngerasani. Ini bau busuknya mulut orang yang riba. Jadi ditampakkan oleh Allah, hadirin. Karena bersihnya zaman itu, ya. Karena putihnya, bersihnya zaman itu, satu titik hitam langsung tampak, langsung kelihatan, tercium baunya. Ya, kalau Anda bertanya, Ustadz kok sekarang saya tidak mencium ya? Ya karena kita juga ngerasani masalahnya. Ya apa sih? Tidak tercium. Kalau dulu Masya Allah, zaman putih, zaman bersih, ada satu titik hitam akan tampak dengan jelas. Nah, ini ya, jadi yang pertama, tirosai Kanjeng Nabi, hati-hati, jangan riba, jangan rasa. Eman pahala puasanya, eman. Kemudian ada yang bertanya, apakah riba itu memang faktanya terada pada orang itu gitu ya? Mohon maaf ini, misalnya ada orang memang jalannya pincang, terus saya bilang, orang itu kan pincang, kan memang betul. Justru para rawuh, ini bisa dipahami ya, harus dipahami. Yang namanya ghibah itu ya seperti itu. Dzikruka akhaka bima yakrah. Anda menyebut tentang saudara Anda yang memang ada pada orang itu. Yang mana kalau dia dengar, dia nggak seneng, dia nggak suka. Baik itu berupa fisiknya, ya, atau mungkin berupa harga diri, atau berupa pekerjaannya, nggak boleh kita sebut. Ya, orang itu kok matanya rotok apa gitu ya? Iya ya, kok rotok mencelek rupanya wong ini. Contoh, loh itu berarti Anda ngerasani. Walaupun memang betul itu ada pada orang itu. Itu namanya riba, hadirin. Justru kalau tidak ada, lalu Anda mengada-ngada, itu lebih berat lagi. Namanya buhtan, tuduhan. Saya cerita kepada Anda, sampai tahu Pak Fulan itu, oh ya kenapa? Itu gini. Padahal itu tidak ada pada Pak Fulan tadi. Itu saya bukan lagi ngerasani namanya, tapi buhtanun azim. Itu adalah apa namanya? Buhtan, tuduhan yang berat. Ya. Jadi yang namanya riba itu memang ada pada orang itu, tapi Anda sebut dalam rangka kita menghina orang tersebut. Itu namanya riba. Maaf ya, ini contoh saja. Ada orang jalan nih di depan kita, orangnya pendek. Terus kita pakai isyarat dengan tangan kita. Apa? Telan. Maksudnya apa ini? Pendek, dengan tangan saya isyarat. Ini contoh saja. Iya, telan. Apa? Maksudnya pendek. Itu saya juga riba. Walaupun tidak pakai lesan loh ya, pakai isyarat dengan tangan. Maksudnya apa? Pendek orang ini. Riba. Makanya hati-hati banget ya. Eman, jaga puasa kita. Satu, tirosai Kanjeng Nabi, al-ghibah, membatalkan pahala puasa. Yang kedua, an-namimah, adu domba.
menebarkan fitnah, ingin memisahkan antara dua orang yang saling cinta karena Allah, ingin memisahkan suami istri, ingin memisahkan saudara dengan saudaranya, dengan dia menebarkan fitnah. Itu namanya tukang adu domba, namam. La yadkhulul jannah namam. Sabda baginda Nabi, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Iya, itu pekerjaan yang berat hadirin. Kok bisa menebarkan fitnah? Kok bisa ngarang-ngarang cerita? Kok bisa memisahkan antara dua orang ini? Kok bisa? Padahal anjurannya dalam agama ini, para rawuh, anjurannya dalam agama kita disuruh al-islah baina dzatil bain. Kita ini mana diperintah mendamaikan dua orang, mendamaikan dua orang yang bermusuhan, itu perintahnya. Kok ini orang yang sudah damai gitu loh. Suami istri yang sudah harmonis dirusak. Ya Allah, ini orang hatinya busuk banget itu. Itu orang hatinya nggak benar. Bayangkan ya, orang yang sudah baik, sudah berkawan dirusak, suami istri dirusak. Apa tidak busuk hatinya? Padahal kita disuruh untuk mendamaikan antara orang yang bermusuhan dengan orang lain. Itu perintahnya demikian. Makanya saya mumpung ingat ya, di dalam hukum syariat itu, kalau kita berbohong untuk mendamaikan antara dua orang yang berselisih, boleh. Termasuk bohong yang diperbolehkan. Contoh ya, contoh. Si A, si B, saya tahu si A, si B ini rupanya bermusuhan, satru gitu ya, satru. Saya tahu, oh ini kalau dibiarkan tidak bagus. Saya datang kepada si B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si B, iya. Saya tadi pulang dari Masjid Al-Mustaqim ketemu sama si A. Nah, kan dia langsung dek gitu. Ini musuhku ini. Terus kenapa Ustaz? Enggak, tadi lo kok cerita tentang kebaikan kamu. Katanya si B itu Masya Allah suka sholat jamaah. Si B itu, loh saya ini bohong loh ini. Saya ini bohong ini. Saya ngarang-ngarang cerita Pak. Katanya si A, kamu ini gini. Masa sih? Iya, malah tadi kirim salam. Kirim salam katanya. Loh, kan dia pasti merubah itu. Ya Allah, maksud sih si A itu yang kayaknya memusuhi saya, ternyata salam sama saya. Loh, saya ini sudah bohong hati ini. Oke, ya sudah, terima kasih ya. Iya, saya datang kepada si A. Assalamualaikum, salam. Si A, oh ya, oke, Beb. Nonton apa Beb? Enggak, saya tadi jalan di itu loh, di Sawah Jajar ketemu si B. Langsung dek kok si B musuhku apa ya? Enggak, tadi kok malah nyebut sampai ini katanya Masya Allah si A itu sholat jamaah terus tidak pernah tinggal. Kalau jamaah mesti di saf awal, suka sedekah lagi. Masa bilang gitu? Iya, malah kirim salam sama sampean. Masya Allah. Mungkin waalaikumsalam. Saya bohong ini hadirin. Tetapi dalam syariat, dalam agama, bohong saya untuk mendamaikan dua orang ini itu diperbolehkan. Sampai seperti itu. Nah ini ada yang tanya lagi biasanya. Beb, kalau punya istri dua gimana kira-kira? Bohong boleh apa enggak? Nah ini bukan urusan saya sudah ya. Misalnya kita dari istri yang muda, terus ditanya sama istri yang tua, dari mana? Ini kan kalau ngomong dari istri yang muda, waduh, bisa gempa bumi keempat ini ya. Masya Allah. Kemarin ngerasa ya gempa bumi ya? Kerasa ya? Ya, mohon maaf ya, saya kemarin sore kebetulan posisi saya di Gresik, di rumah mertua saya di Gresik. Itu terasa banget di Gresik itu. Ya kan memang pusatnya dekat situ ya, Pulau Bawean ya atau mana itu. Itu saya terasa banget itu. Sore yang jam 4 kurang sedikit itu. Di Malang bagaimana? Terasa ya? Kecil, agak kecil. Kalau di Gresik, Masya Allah loh. Ini tiang-tiang itu gerak semua itu. Ya. Oke. Nah makanya kalau
saya ngomong dari istri muda, bisa gempa bumi lagi nanti ya. Itu gimana kalau kita bohong? Gini aja. Ini saya ngasih cara loh ya, saya ngasih cara ya. Loh, enggak, ini contoh. Enggak, istri saya satu, bukan dua. Contoh. Sampean kalau habis dari yang muda, bentar, kalau sampai di Saujajar berarti yang muda di mana itu istrinya? Kira-kira aja. Pundi? Pakis? Gak kurang jauh kan? Oke lah. Sampai dari Pakis, sebelum pulang ke Saujajar, mampiro Indomaret sampai. Beli apa kayak permen atau coklat gitu. Nah, jadi pulang ke rumah kan, ditanya, "Toko ndi ae Mas? Poso-poso." "Toko Indomaret, Dik." "Indomaret ya? Iki lho deloken toko coklat." "Hah? Antri?" "Kok suwe?" "Antri." Nggih. Loh, kita ngomong dari Indomaret masa bohong enggak kan? Lo kan memang dari Indomaret sampai. Nah, tapi sebelumnya Indomaret, nah ya ini. Tapi jangan cerita sama istrinya, jangan. Ini bisa perang dunia nanti ini ya. Baik. Jadi saya tidak bahas masalah istri itu ya, enggak ya. Saya bahas tadi, kalau untuk mendamaikan dua orang, itu loh kita boleh bohong. Artinya apa? Memang sangat dianjurkan mendamaikan antara dua orang. Loh kok bisa ada orang, sudah dua orang ini damai, dipisah? Kok tega? Kok sampai hati suami istri yang sudah baik, sudah harmonis dipisah? Ini orang bagaimana sifatnya ini? Makanya an-namimah, orang yang suka adu domba, mohon maaf, jangan tersinggung. Ada satu keterangan yang mengatakan la yakunun namam illa walad zina. Tidak mungkin jadi tukang fitnah, jadi tukang namimah kecuali anak zina. Kalau orang normal insya Allah nggak tega seperti itu. Kalau kita anak halal, tidak mungkin kita menebarkan fitnah. Ya, ingat punten nggih, ada makalah seperti itu, ada pendapat seperti itu. Tidaklah mungkin menjadi tukang fitnah, tukang adu domba kecuali walad zina, anak zina. Nauzubillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-kadzib, bohong. Jadi kalau Ramadan puasa ini, ya jangan bohong lah, jangan dusta. Ya di luar Ramadan juga jangan bohong, yang jujur, jual beli yang jujur, panjenengan. Mungkin yang hadir ini ada yang pedagang, barangkali jualan yang jujur, yang amanat. Ya, saya juga jual sarung, jual baju takwo. Saya bilang sama pegawai saya di toko, ini sarung ini kan macam-macam. Ada sarung itu sarung BS, merek BS gitu, barang sortiran, ada cacat sedikit itu. Kadang salah benang, kadang ukurannya lebih kecil. Saya bilang pada pegawai saya, kalau ada orang beli, milih yang BS ini, harganya memang lebih murah, jauh, bisa separuh. Ya, misalnya sarung Atlas itu, Atlas Jaguar, itu 350 misalnya. Ini saya jual bisa 150. Kan jauh harganya ya. Kalau minat nanti bisa langsung ke toko saya ya. Tapi ada cacatnya sedikit, cacat produksi biasa itu kan barang BS. Ya, itu sedikit aja. Nah, misalnya yang cacat di bawah kan kita bisa balik sarungnya. Yang cacat taruh di atas digulung sudah nggak kelihatan kan gitu. Sama pakai sarung masuk dibuka dua-duanya begitu kan enggak. Jadi yang cacat taruh di atas selesai. Nah, itu banyak peminatnya juga. Tapi saya bilang apa? Terangkan kepada pembeli bahwa ini sarung BS, ada cacat. Kita tunjukkan, kita buka. Ini ya, Pak, lihat Pak, ini ya. Oh, okay. Ini ada cacat sedikit. Kalau sampean mau, harganya sekian. Nah, kalau mau yang tidak cacat ini, ada kotaknya resmi. Berapa? 350. Kalau yang ini cuma 150. Kira-kira jenengan pilih yang mana kira-kira? Tulu seket, nomor 1 seket nih. Pinten? Yang 150. Tapi ada cacatnya sedikit. Enggak, besok tak bawakan ke sini gitu loh.
Masya Allah. Lah, saya sebagai penjual harus jujur. Kita bilang ini cacat memang. Loh iya, kan barang memang ada yang seperti itu. Kalau yang bagus kita bilang bagus. Kalau cacat kita bilang cacat. Harganya sekian, lebih murah jauh. Masalahnya hadirin, orang bilang begini, waduh Beb, kalau yang cacat dibilang cacat, tidak laku barang saya. Lah ini loh, tidak laku nanti barang saya ini, tidak jadi uang nanti. Terus Anda bagaimana? Ya sudah, yang lubang saya tutupi, tak kasih stiker katanya. Hah? Ah, ini namanya penipuan. Ini namanya kebohongan. Bukan angsal. Tak boleh. Kadang buah-buah yang busuk-busuk itu, yang busuk ditutupi stiker. Ya Allah. Yang kecut-kecut dijual. Tapi kalau orang nanya kecut, tidak kecut, manis. Ya, begitu pulang ke rumah 1 kilo, kecut semua. Karena saya pernah jadi korban itu. Ya, kita kan sama-sama Madura, Teluk Lemak ini ya. Yang orang banyak jual buah kan teman-teman Madura gitu. Mari, toreba. Ya, subhanallah, waktu dikasih tester itu kok manis gitu loh. Waktu tester itu kok manis. Ini saya tidak ngerti, ini bagian ilmu apa ini, tidak paham. Ya sudah, saya bilang saya beli 2 kilo. 2 kilo tuh ini. 2 kilo. Subhanallah hadirin, pulang ke rumah kecut semua itu. Tak makan 1 celo, tak ada celo, mak celo dia. Ini ada yang ngerti bahasa Madura ya? Nah ini saya contoh aja. Kecut lagi, pegel saya. Jujur saja, kalau jualan ini yang kecut tulis Arya celo, nah gitu loh. Yang ini manis, jangan dicampur begitu. Pasti nanti kalau kita kembali, kita komplain, apa jawabannya? Sampean cuma celo 2 kilo, saya 1 pekep celo kebi kan itu. Kak ngurus sampean. Kalau jualan yang jujur, itu masalahnya. Kalau jualan jujurlah, manis yang ini, yang kecut yang ini, kan gitu. Ya, kayak saya tadi jualan sarung itu loh, yang bagus ini, yang sortiran ini, harganya beda. Ya, itu malah kalau saya pikir dosanya double orang. Kenapa? Yang dibohongi ustadz soalnya, double dosanya. Iya, sudah ustadz Habib mana ya? Aduh, terus tambah itu. Konten guyon ya. Tapi bener ya, saya cerita bener ini. Ya, kecut semua, saya makan kecut semua itu. Masya Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, Anda jualan apapun, jujur aja. Barokah kalau kita jujur itu barokah. Waduh Ustaz, kalau saya bilang kecut, tidak ada yang jual, tidak ada yang beli. Anda tahu sekarang ini loh, banyak orang cari yang kecut. Vitamin C katanya ya. Banyak yang sariawan, pengen cari yang kecut-kecut, tulisan aja. Yang ini kecut, yang ini manis. Pasti laku. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau pernah masuk ke pasar. Nabi itu kan pemimpin hadirin. Ya kalau bahasa sekarang belusukan ya. Beliau masuk ke pasar Madinah. Nabi lihat itu, para penjual itu dilihat sama Nabi. Terus tiba-tiba beliau kok curiga. Ada satu penjual ini curigalah pokoknya Nabi. Dilihat dagangannya gandum. Nah, kalau gandum itu kalau kita sekarang beras, karena dulu kan tidak ada beras. Dulu memang zaman itu gandum. Fa'adkhala yadahu syarifah. Maka Nabi memasukkan tangannya ke dalam gundukan itu. Begitu beliau masukkan, selep, yang di dalam basah. Jadi luarnya kering, dalamnya basah. Nabi tanya kan, ma hadza ya sahibat ta'am? Penjual, sini. Nggih Kanjeng Nabi, apa ini? Kok saya masukkan tangan saya kok basah yang bawah ini? Lalu penjual itu dengan rasa takut ya, ya Rasulullah, tadi malam kena hujan. Marah Rasulullah. Marah. Apa kata Nabi? Mestinya tidak begini kamu jualan. Kamu bedakan hadi ala hiddah wa hadi ala hiddah. Ini sendiri.
Jangan dicampur. Kan tujuannya apa? Supaya yang basah tidak ketahuan, kan gitu. Maaf ya, yang rusak tadi kan supaya tidak ketahuan, ditutupi dengan yang bagus. Marah Rasulullah, bukan begini jualan. Ini kamu sendirikan yang bagus sendiri, yang sudah kena hujan sendiri. Jangan dicampur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Yang menipu kita umat Islam bukan golongan umat Islam. Nah ya, kalau Nabi mengatakan bukan golongan Islam, terus kita jadi golongan siapa? Kalau Nabi mengatakan bukan golongan saya, terus kita ikut golongan siapa kalau bukan golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Artinya Nabi itu ingin kejujuran, jual yang amanah, yang jujur. Ada cacat, bilang ada cacat. Oh ini kena air, bilang kena air. Jangan ditutup-tutupi, hadirin, nggak boleh. Dan itu tidak barokah. Itu tidak barokah. Jadi yang ketiga, al-kadzib, berbohong. Itu menghabiskan pahala puasa kita. Yang keempat, tirose ngajeng Nabi, wan nadharu bi syahwatin, memandang dengan syahwat. Memandang dengan birahi, dengan syahwat. Nah, kaitannya dengan an-nadhar bi syahwatin, ini para ulama mengatakan itu katanya baik yang normal ataupun yang tidak normal. Nah, maksudnya normal begini, laki-laki lihat perempuan lalu syahwat, normal kan? Loh, udah jawab sih ini. Siapa normal apa enggak sih ini? Lah iya, laki lihat perempuan cantik kan, terus ada apa namanya? Ya, itulah pokoknya ya. Loh, sinyal. Ya, itulah pokoknya ya. Atau perempuan lihat laki-laki ganteng, waduh rek gagah yuk, ganteng ya. Itu kan timbul juga itu syahwat, sama aja. Ini perempuan kadang-kadang bilangnya ini macam ini wong lanang kan. Enggak cuma orang laki, perempuan juga sama. Perempuan kadang membandingkan suaminya dengan suami orang. Ya, kalau lihat suami orang itu gagah, ganteng, putih, pas noleh nang bojone ireng, endek, elek. Hanya tuwek mana nggih. Terus dompete kering mana ya, wis tambah. Itu dibandingkan nanti. Oh, iku lho, delok niku lho. Bojone Ibu Siti ku lho, ganteng, gagah, sampean koyo opo iki. Nah, itu Anda berarti membandingkan suami Anda dengan suami orang. Jangan ibu-ibu. Itu menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga sampean. Tidak usah bandingkan, sudah biarkan ini suami saya, ya sudah suami saya. Sudah takdirnya ini ya ini, sudah biarin. Mau apa? Bapak-bapak juga kan begitu. Jangan bandingkan istrinya dengan istrinya orang. Rumput tetangga lebih hijau. Belum tentu. Rumput kita insya Allah lebih hijau. Rumput kita insya Allah lebih cantik. Kenapa kita harus membandingkan dengan istrinya orang? Jangan. Hati-hati. Ya, jangan banding-bandingkan. Sudahlah. Apa yang Allah berikan kepada Anda, takdir itulah yang terbaik. Tidak usah banding-bandingkan. Para rawuh, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ya, jadi yang keempat, an-nadhar bi syahwat, memandang dengan syahwat, baik normal, artinya lain jenis, laki lihat perempuan, perempuan lihat laki, kok timbul syahwat, batal pahala puasanya. Ataupun yang tidak normal katanya, seperti apa? Laki lihat laki kok syahwat, perempuan lihat perempuan kok syahwat, kan tidak normal berarti. Itu tetap membatalkan pahala puasa. Bahkan kalau ya masih ngerasaan nih rumahnya. Bahkan kalau ada orang lihat tembok ini, ngapunten, kok syahwat, batal pahala puasa. Loh, sampean ketawa kan? Mosok Ustaz ada orang delok tembok syahwat, lebih dah. Memang kan saya bilang tidak normal ini. Ada yang normal, ada yang nggak normal, kan begitu. Abnormal namanya kan. Ada orang itu yang begitu lihat tembok timbul itu inspirasi opon. Mulu tembok dipeluk-peluk gitu. Iki wong sampel kan. Orang gila ini ya.
Lagi, walaupun lihat tembok, timbul syahwat, batal pahala puasanya. Nah, makanya buat teman-teman ini, terutama yang muda-muda, ya hati-hati dengan HP Anda ya. Lihat apa di HP Anda. Ingat ini bulan puasa, bulan Ramadan. Kalau sampai Anda lihat timbul syahwat, entek pahalanya, habis pahalanya. Malah saran saya kalau bisa Ramadan ini HP-nya sampai jual dulu, tidak apa-apa ya. Nanti hari raya beli lagi ya. Nah ini kan penyakit HP ini hadirin. Oh no, Masya Allah. Kadang-kadang kita mau tidur lihat HP, bangun tidur lihat HP, khutbah Jumat lihat HP kadang-kadang. Subhanallah, HP ini sampai saya pernah ada ulama mengatakan begini, Al-Quran tuh sampai iri sama HP. Al-Quran kita nih yang ada di lemari-lemari ini itu iri sama HP. Katanya Quran, coba ya saya jadi HP. Kenapa? Tiap menit dipegang oleh orang itu. Tiap menit dipegang, tiap menit dipegang. Kata Quran, saya tidak pernah dipegang. Ya kira-kira benar apa enggak ya? Iya. Kalau HP kita nih tiap menit tadi ini yang hadirin kutu gatel aja ya. Saking pengajian nih ya. Iya kutu lihat lagi, buka lagi. Subhanallah. Al-Quran kita berapa kali kita buka dalam sehari? HP ini tiap menit dibuka. Kenapa? Kita ono transferan jadi. Tidak ada jam 5 subuh belum buka banknya. Dilihat lagi. Al-Quran iri kepada HP. Nah, jadi hati-hati. Apa yang kita lihat dengan HP kita, kalau sampai melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, batallah pahala puasanya. Walaupun secara zahir puasanya sah, puasanya tidak batal, tapi pahalanya tidak ada. Pahalanya yang batal. Nah, yang kelima, yang terakhir, apa sabda baginda Rasulullah yang juga membatalkan pahala puasa? Wa al-yaminul kadhibah, wa fi riwayah wa qauluz zur. Ada beberapa riwayat. Yang kelima adalah bersumpah palsu, berjanji palsu. Nah ini biasanya ngapunten nggih, ngapunten. Kalau waktunya kampanye itu loh ya. Caleg-caleg ini kan, kalau saya jadi karpet masjid apa? Ganti baru. Akhirnya dikasih, tapi cuma 2 sap. Loh Pak, kok cuma 2 sap? Nanti ini kan belum jadi saya ya. Nah, kalau saya terpilih, tak terusno sampai ke belakang. Kok subhanallah gagal, nggak jadi, digulung lagi karpet itu. Itu terjadi itu di sanalah pokoknya ya. Saya tidak menyebut itu. Digulung lagi kan size itu. Digulung lagi. Lupa kok digulung. Wah, aku gak jadi kok jadi. Digulung. Astagfirullahaladzim. Gimana kalau calon-calon legislatif kita, calon-calon wakil kita seperti itu tuh gimana? Belum jadi sudah bohong. Belum jadi sudah bohong. Ngapunten. Maaf loh ya kalau mungkin ada yang caleg-caleg di sini, saya minta maaf loh ini. Ada caleg ini ada. Caleg, calon lurah-lurah mungkin atau calon apa ada ya. Iya kan kalau janjinya bagaimana? Wah, masya Allah. Kalau saya jadi, jangan khawatir, jalan semuanya aspal. Ya, kalau saya jadi ini, kalau saya jadi, hati-hati dengan janji Anda. Kalau Anda berbohong dengan janji Anda, membatalkan pahala puasaan Anda. Hati-hati. Makanya kalau janji jangan muluk-muluk. Kalau janji jangan keterlaluan, takut tidak bisa dipenuhi janji itu. Ada lagi riwayat yang kelima adalah wa qauluz zur. Mohon maaf, perkataan yang jorok, yang kotor. Itu juga membatalkan pahala puasa. Ya, maaf ya, misu-misu ngoten lho. Ya, orang kalau biasa misu itu kan lek gak misu gak enak hadirin. Kalau ngomong mesti dibumbui itu. Ya, oh jan, loh, betul. Nanti apalagi, oh gak ngono, oh lah itu kan
Kenapa sih kok harus ada itu? Kenapa? Ngoten hadirin. Nanti ada mobil lewat, suruh hujan. Betul mana? Nah, maaf ya, ini prediksi saya. Kenapa sih kok kagetnya dia dengan mesu? Karena memang biasanya begitu. Sudah biasa kalimat-kalimat yang kotor, ya keluarnya itu. Ayo coba panjenengan ngapunten ini yang hadir nih. Kalau kita kaget, apa yang kita sebut? Nama Bu? Astagfirullah, kan gitu biasanya. Ya. Atau ada benda jatuh, loh, Allahu Akbar loh. Itu spontan. Loh, kenapa kok kita nyebut Allahu Akbar, Subhanallah? Karena memang kita biasa nyebut nama Allah. Nyebut. Tapi mereka yang suka itu tadi kalimat-kalimat yang kotor, ya itu yang keluar sudah. Itu yang keluar. Ya, kalau kita kaget, astagfirullah. Ibu-ibu kaget, ya Allah, gitu kan? Astagfirullah. Bapak-bapak buka dompet, astagfirullah, kan gitu ya. Kaget. Buka dompet apa? Astagfirullah. Berarti dompetnya apa? Kosong rupanya nggih. Astagfirullah. Itu. Ada satu cerita, mohon maaf. Di Malang, ini kejadian di Malang ya. Ada orang mau meninggal, kan disunahkan untuk ditalkin pelan-pelan. La ilaha illallah, pelan-pelan. La ilaha illallah. Itu sunnah. Ini orang sakit di rumah sakit, sudah kelihatan kritis begitu, ada temannya datang. Bagus teman ini, ingin menalkini gitu loh. La ilaha illallah, pelan-pelan. La ilaha. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba orang tadi itu mesu. Yang mau meninggal, maaf ya, dengan suara keras. Jangan. Mantap. Ini orang yang cerita kepada saya, insya Allah tidak bohong orang itu. Saya tahu orang ini insya Allah orang yang thikoh. Yang cerita kepada saya. Jadi ditalkin la ilaha illallah, yang keluar dari mulutnya kalimat itu. Begitu mengucapkan jangan, langsung mati. Allah. Maka benar sabda baginda Rasulullah. Benar sabda Nabi Muhammad, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Orang itu akan meninggal menurut kebiasaannya. Apa kebiasaan panjenengan? Ya sudah begitu. Jangan salahkan Allah. Ada orang meninggal waktu mabuk. Lah memang biasanya mabuk. Ada orang meninggal ketika main judi. Ya, rupanya kalah, kaget, jantung ngedrek, mati. Ya jangan salahkan, ya memang biasanya main judi kok. Ya, sampai biasa apa? Sujud, insya Allah meninggal waktu kita sujud. Amin ya Rabb. Ya, lihat di Masjid Nabawi itu banyak orang meninggal waktu baca Quran. Ada tuh tukang sapu-sapu Masjid Nabawi ngaji Quran, tiba-tiba apa turun terus belek Qurannya di dadanya ini. Disangka tidur, dibangun nih sama jamaah. Bangun, sudah meninggal Quran di dadanya. Loh, kenapa meninggal waktu baca Quran? Memang kebiasaannya baca Quran. Panjenengan biasa hadir pengajian begini, insya Allah meninggalnya waktu ngaji. Apalagi yang suka tidur waktu pengajian, insya Allah. Ya, insya Allah. Ya tapi tidak sekarang, tidak sekarang. Ya kapan-kapan lah ya. Tapi kan bagus meninggal di masjid, hadirin nggih. Monggo lanjut tidurnya ya. Nggih. Kenapa? Halus sendiriannya. Saya tidak biasa menyindir saya ini. Astagfirullah. Baik. Nah, 5 hal ini kalau kita perhatikan: 1, riba; 2, namimah; 3, kadzib, bohong; 4, memandang dengan syahwat; 5, berkata-kata yang kotor, yang jorok. Itu kan kalau kita lihat paling banyak disebabkan oleh lisan. Ya, betul ya. Dari 5 hal ini tadi loh, yang membatalkan pahala puasa itu paling banyak disebabkan oleh lisan. Oleh karena itulah sampai ulama mengatakan al-lisan saghirun jirmuh,
'azimun jurmuh. Lidah itu kecil bentuknya, tapi dosanya besar. Wala yukabbun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Berapa banyak orang besok hari kiamat akan diseret oleh malaikat dengan kepalanya di bawah, diseret dilempar ke dalam api neraka adalah karena ulah lidahnya. Makanya jaga kita punya lisan hadirin. Tidak hanya di bulan Ramadan, enggak, di luar Ramadan juga, tapi lebih-lebih di dalam Ramadan. Di luar Ramadan kita juga jaga lisan. Ihfad lisanaka ayyuhal insanu la yaldawannaka innahu thu'banu. Kata Imam Syafi'i, manusia, jaga lidahmu karena lidahmu adalah ularmu. Dia siap untuk membinasakan kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan kewajiban di bulan suci Ramadan, menjalankan sunnah-sunnah di malam-malam Ramadan. Fa insyaallah seluruh amal ibadah kita dari awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Maulana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli shalah wal falah min ahli siyam wal qiyam min ahli Ramadan wa min ahli al-Qur'an ya Hannan ya Mannan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.